Jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0, dan kali ini Pak Git mau update masalah pagar laut ya, HGB dan SHM yang di Tangerang itu. Yang isinya gini ya, pada hari ini Kementerian ATR BPN, yaitu Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid itu membatalkan atau mencabut HGB atau SHGB dan SHM, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik ya. Jadi hari ini itu dibatalkan semua itu. Karena ini intinya adalah cacat prosedur dan material. Yang artinya lokasi tersebut itu di bawah laut dan tidak bisa digunakan sebagai private property. Nah, jadi udah clear ya, artinya sudah beres nih. Nah, dalam arti ini baru beres dalam pencabutan aja, dalam segi itu, tapi belum pelanggaran hukum. Jadi oknum-oknum yang bermain itu belum diberesin gitu. Ini baru masalah itu udah clear, cabut semua. Nah, sekarang kan tinggal urusannya adalah mencari pelanggar atau pelanggar hukum tersebut, yang intinya bermain di ranah abu-abu. Jadi nggak hitam nggak putih, mereka bermain di ranah abu-abu. Dan siapa sih sebetulnya yang di belakang ini ya? Sebetulnya sih semua orang sudah menebak arahnya ke sana dengan sama semua ya, seperti tuntutan PP Muhammadiyah itu ya. Jadi tuntutannya kan ke Jokowi dan Agwan ya. Kalau nggak ada orang itu siapa lagi orang mereka yang berkepentingan? Yang satu punya kepentingan untuk membangun IKN, ya butuh istilahnya promosi dan investasi dari 9 naga, yang satu lagi mewujudkan impian bisnis besarnya. Jadi ini sebetulnya simbiosis mutualisme, seperti itulah kira-kira. Seharusnya harusnya yang kita ingini atau masyarakat Indonesia ingin rata-rata yang menurut Pak Git nggak pengen ini berhenti sampai di sini. Yang jelas kasus hukumnya atau tindakan pidananya ini kan harus diberesin juga. Bukan terus ini dicabut terus selesai ya. Kita lihat saja nanti apakah hukum itu masih berlaku bagi mereka-mereka yang di atas atau masih seperti dulu, yaitu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, kita lihat nanti ya beberapa bulan ke depan atau prosesnya itu seperti apa, berlibat-libat atau tidak gitu. Di luar sisi hukum yang kita inginkan ya jelas yang dirugikan dalam secara materi ya, secara materi ini adalah Agwan ya, atau katakanlah Agung Sedayu Group ini merasa pasti dirugilah secara materi ya, karena udah mengeluarkan modal untuk proyek tersebut ya, bla bla bla. Itu kan semuanya buat bayar ya. Logika kita pasti berpikir kan ini buat bayar oknum, buat bayar biaya operasional dan segala macam udah keluar gitu. Ya mungkin menurut Pak Git bisa lah katakan dalam konsepnya ini ruginya itu di atas triliunan lah. Secara materi Agung Sedayu Group ini jelas dirugikan. Dan kalau sudah kayak begini, pada siapa dia menuntut gitu? Mau tidak mau kalau sudah seperti ini, udah viral, semuanya kan harus berjalan dengan sesuai prosedur hukum ya. Contohnya dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang mau tidak mau ini sudah mencuat kasusnya, baru prosesnya begitu, cabut lah, batalin semua. Yang intinya itu ada di 300 hektar yang sudah terjadi HGB dan SHM itu berada di 300 hektar teman-teman. Dan banyaknya HGB itu 263, kemudian SHM-nya 17 ya. Seperti itu. Nah, ini mau tidak mau sudah viral ya, mau gimana lagi ya. Udah jadi sorotan publik. Yang jelas masyarakat ini menuntut gitu kan. Kalau nggak dieksekusi seperti itu, mau ditaruh mana muka presiden? Sedangkan pada saat ini juga presiden sendiri yang suruh mengeksekusi cabut pagar, menyuruh TNI AL. Yang kita inginkan ya seperti tadi ya, hukum, proses ya. Ini jelas Agung Sedayu mau tidak mau dia sebagai kalau Pak Git bilang ya sebagai korban juga, korban dari iming-iming, tapi ya sebagai pelaku juga gitu. Nah, cuman yang ini nih, yang oknum-oknum ini kan harus disikat semua kalau menurut Pak Git ya.
kita minta kepada Presiden Prabowo untuk istilahnya memberi instruksi nggak pandang hukum siapapun itu, entah itu orang besar atau besar sekalipun atau saudara sendiri pun ya, kalau memang ini mau diberlakukan silahkan berlakukan. Nah, rakyat ingin melihat itu eksekusinya seperti apa. Kalau cuman eksekusinya nanti tiba-tiba dicabut gitu ya, ini legalitasnya atau HGB dan SHM-nya dicabut, dibatalkan, kemudian selesai gitu aja ya nggak lucu lah. Yang jelas secara hukum orang-orang yang melanggar pidana tersebut kan harus terlihat dieksekusi gitu. Kalau enggak ya sama aja sama yang dulu gitu. Ini cuman sebagai istilahnya mau pamer power, tapi kelanjutannya tuh nggak jelas gitu. Tapi yang itu ya tidak kita inginkan teman-teman. Pasti teman-teman juga sesuai lah kemauannya dengan Pak Agit. Oke teman-teman, jadi Pak Agit ambil kesimpulan aja langsung ya, karena beritanya juga cuman update ya, dan mengulang berita-berita yang sebelumnya. Jadi yang intinya pada saat ini adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang sudah jadi di atas atau di bawah laut gitu ya, yang di Tangerang itu saat ini resmi dicabut atau dibatalkan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Itu yang paling penting adalah itu. Kemudian tindakan selanjutnya yang kita inginkan dari pemerintah adalah menyelesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia ya, karena ini kan merupakan tindak pidana. Menurut Pak Agit ini adalah tindak pidana ya, udah sesuai banget. Intinya kalau pembuatan HGB dan SHM ini adalah cacat SOP, prosedur dan materi. Nah, ini kalau udah jelas tindak pidana. Jadi orang-orang yang berhubungan di situ, entah itu di luar pemerintahan atau oknum sendiri yang di pemerintahan, kita minta itu diselesaikan gitu loh. Jadinya biar kita tahu manusia-manusia mana aja yang bekerja dalam hal ini. Yang ketiga soal kerugian aguan, ya terserah aguan mau ngerjainnya kayak gimana gitu. Kita kan kita ya sebagai rakyat nggak mau tahu gitu loh. Yang kita mau tahu adalah keadilannya. Ya, mana tahu kita kerugian aguan dan segala macam itu kan urusan dia dengan para oknum dan lain-lain lah. Menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.